Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kebangkitan nasionalisme Indonesia. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai politik etis dan apa saja yang muncul setelah kebijakan politik etis itu, salah satunya adalah masalah pendidikan. Nah, dari pendidikan inilah kemudian kaum-kaum terpelajar atau kaum-kaum muda waktu itu banyak mendapatkan pendidikan barat atau pendidikan modern. Nah, dari sinilah juga kaum-kaum terpelajar mulai tahu tentang ide-ide kemodernan, kemudian juga ide-ide atau paham-paham baru. Kemunculan atau kebangkitan dari nasionalisme Indonesia ini sebetulnya bisa dipahami bahwa gagasan-gagasan yang muncul waktu itu sebenarnya diperuntukkan untuk menentang kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme Belanda. Sehingga ide-ide yang muncul waktu itu adalah antitesa langsung dari kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme itu. Nah, sebut saja misalkan seperti nasionalisme sendiri. Ya, ide-ide tentang nasionalisme, kemudian ide-ide tentang Marxisme yang kemudian menjadi sosialis dan komunis. Kemudian yang ketiga adalah ide-ide keagamaan. Nah, dalam hal ini waktu itu yang paling besar adalah pergerakan agama Islam. Tiga kekuatan ini sebetulnya diperuntukkan sebagai antitesa daripada kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme Belanda. Makanya ide-ide seperti nasionalisme, kemudian Marxisme, sosialisme, komunisme, dan Islamisme waktu itu tumbuh subur di kalangan kaum-kaum terpelajar. Ide-ide itu kemudian menjadi tulang punggung perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari Belanda. Awal mula pada dasawarsa pertama, abad ke-20, kata Indonesia itu masih sangat asing sekali gitu ya, di antara orang-orang pribumi, di antara kaum-kaum terpelajar waktu itu. Kata Indonesia memang masih belum ada yang menggunakan, kecuali ilmuwan-ilmuwan barat gitu ya yang meneliti soal keindonesiaan. Salah satunya misalkan Logan dari Inggris, dan kemudian yang terkenal juga adalah Adolf Bastian lewat karyanya yang berjudul Indonesian Ode die Insen des Malaysian Archipel. Karya itu 5 jilid waktu itu, dan orang yang pertama menggunakan kata Indonesia di dalam sebuah karyanya. Nah, tetapi penggunaan kata Indonesia yang digunakan oleh Adolf Bastian itu bukan Indonesia yang kita kenal seperti sekarang gitu ya. Yang dimaksud oleh Adolf Bastian itu Indonesia secara etnografi, artinya mengacu kepada etnografi tertentu saja. Sedangkan kata bangsa sendiri, kalau menurut orang-orang Indonesia atau kaum-kaum terpelajar waktu itu, misalkan Soekarno yang sering mengutip kata dari Ernest Renan, ilmuwan Perancis ya. Renan itu mengatakan bahwa alasan berdirinya sebuah bangsa itu ya adalah kehendak bersatu gitu ya, bukan hanya soal etnografi saja seperti yang dijelaskan oleh Adolf Bastian itu. Nah, jadi memang tidak cocok, tetapi namanya ya nama Indonesia. Makanya organisasi pertama yang muncul pada tanggal 20 Mei 1908, dia belum menggunakan nama Indonesia. Namanya adalah Budi Utomo, yang hari ini kita kenal tanggal 20 Mei itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Karena memang pada tanggal itulah hari di mana kita mulai sadar sebagai sebuah bangsa atau sebuah nasion. Berdirinya Budi Utomo ini yang didirikan oleh Dr. Sutomo, dan kemudian pemrakarsa pertamanya yang memancing untuk didirikannya Budi Utomo itu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter pensiunan Jawa. Nah, berdirinya Budi Utomo ini kemudian dikomentari oleh Van de Venter lewat tulisannya, saya kutipkan dari bukunya R.E. Elson, The Idea of Indonesia. Apa yang dikatakan oleh Van de Venter ketika Budi Utomo itu berdiri? Keajaiban telah terjadi. Insulin D ini artinya Kepulauan Hindia. Sang gadis cantik yang tertidur telah terbangun. Ketika masih setengah terbangun, ia bangkit dari tempat tidurnya yang beratapkan daun kelapa dan bambu, serta menaungi matanya dari silau cahaya matahari dengan tangannya. Nah, ini yang ditulis oleh Van de Venter yang mengatakan bahwa keajaiban di tanah Hindia itu sedang terjadi oleh karena adanya politik etis itu. Loh, apakah Van de Venter itu senang dengan adanya itu? Ya, dia adalah kaum etis gitu ya. Dia
dia adalah golongan kaum etis, kaum humanis, juga kaum liberalis yang memang mengatakan bahwa itu wajar saja. Kayak kalau memang nanti pada gilirannya orang-orang pribumi, orang-orang Hindia itu menuntut kemerdekaannya, ya itu adalah hak mereka. Nah, itu pemikirannya Van de Venter. Nah, tetapi Budi Utomo ini memang bukan organisasi radikal. Organisasi ini mulanya diperuntukkan untuk penggalangan dana, kemudian juga menggalakkan kebudayaan, dan membantu orang-orang yang kira-kira tidak mampu dalam pendidikan. Kemudian, selain dari Budi Utomo adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam mulanya bernama Sarekat Dagang Islam, yang diprakarsai mulanya oleh Raden Mas Tirto Adisuryo, seorang bangsawan dan juga seorang wartawan ini ya. Raden Mas Tirto Adisuryo ini dianggap sebagai bapak pers nasional. Siapakah Raden Mas Tirto Adisuryo? Kalau mau tahu kisahnya silahkan baca Tetralogi Buru ya, dari Bumi Manusia sampai Rumah Kaca. Kemudian ya kalau males untuk membaca ya silahkan nonton filmnya aja yang judulnya Bumi Manusia itu. Selanjutnya, Sarekat Dagang Islam yang didirikan di Solo pada 1909 mulanya diperuntukkan untuk kaum-kaum agama Islam atau pedagang-pedagang beragama Islam untuk bisa bersaing dengan pedagang-pedagang dari Eropa dan Cina atau Tionghoa. Kemudian pada 1911 Sarekat Dagang Islam kemudian diresmikan oleh Haji Samanhudi. Nah, 1912 kemudian Sarekat Dagang Islam berganti nama atau diganti namanya oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto. Nah, diganti namanya dari Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Nah, untuk kisah dari Haji Omar Said Cokro Aminoto ya silahkan baca buku-buku biografinya, atau ya kalau malas membaca lihat saja filmnya Guru Bangsa. Nah, selanjutnya selain dari Sarekat Islam, organisasi yang muncul pada 1912 adalah Indische Partei. Siapa pendirinya? Pendirinya adalah Tiga Serangkai yang sebelumnya juga sudah kita bahas ya pada video tentang politik etis itu. Tiga Serangkai adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau kita kenal sekarang dengan Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua adalah Cipto Mangunkusumo, dan yang ketiga adalah Ernest Dausdekker atau yang kita kenal kemudian dengan nama Setiabudi. Nah, organisasi Indische Partei ini adalah organisasi politik yang pertama. Karena apa? Karena tujuan dari organisasi Indische Partei ini adalah lepas dari pemerintah Hindia Belanda. Nah, kalau Budi Utomo dan Sarekat Islam itu tidak secara eksplisit menyatakan bahwa mereka ingin lepas dari Hindia Belanda. Mereka memang organisasi yang dipakai untuk melawan orang-orang Eropa dengan ide atau dengan gagasan, supaya kita punya posisi di depan hukum. Nah, kalau Indische Partei ini benar-benar adalah organisasi yang berbau politik dan tuntutannya adalah lepas dari Hindia. Artinya tanah Hindia Belanda ini harus diperintah sendiri oleh orang-orang pribumi, bukan oleh orang-orang Eropa. Ya, walaupun waktu itu masih belum menggunakan kata Indonesia. Tetapi organisasi ini akhirnya juga tidak lama karena Tiga Serangkainya kemudian ditangkap pada 1913. Mengenai cerita penangkapannya silahkan tonton di video politik etis. Nah, selain dari organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partei, ada lagi organisasi yang berbau keagamaan, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Memang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini pergerakannya itu di dalam sosial keagamaan atau kebudayaan juga. Nah, tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan pada gilirannya mereka juga masuk ke dalam pergerakan-pergerakan kemerdekaan. Walaupun tujuan awal organisasinya bukan ke sana. Nah, dua organisasi ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, bahkan sampai sekarang masih menjadi dua organisasi keagamaan terbesar gitu ya di Indonesia. Mereka sudah ada sejak abad pergerakan. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai bangkitnya atau munculnya nasionalisme Indonesia. Nah, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.